Jadi untuk ayat 57, ya kan? Ini kasus pertama adalah ada sekelompok manusia nyembah sekelompok jin. Nah, mereka awalnya ya sama-sama senang, ya sama-sama diuntungkan. Manusianya itu kalau perlu apa-apa ya dibantu oleh jin. Lah jinnya yang merasa diagung-agungkan oleh manusia juga merasa seneng, kasih makan, ya kasih kopi, rokok, seneng mereka, dibakarkan kemenyan dan lain-lain. Lah seiring berjalannya waktu, jinnya masuk Islam, ya kan? Tapi manusianya yang nyembah jin ini tetap nyembah jin, tetap nyembah jin. Ya, lah jinnya ya sudah tidak memperdulikan si manusianya lagi. Aku wis tobat kok. Lah kok sing nyembah aku malah durung tobat. Sik poanggah nyembah aku wae. Gitu kan? Lah, sehingga jinnya itu ya betaguna ila robbihimul wasilah. Wes mereka cari derajat yang tinggi, ya kan? Dalam kasus seperti ini, ayyuhum aqrab. Di antara dua golongan ini loh. Jin yang sudah iman nyembah Allah dan manusia yang tetap nyembah jin, manakah yang paling dekat pada Allah? Jawabnya, ya jinnya itu tadi. Ya, karena mereka sudah menyatakan Islam, cari derajat yang luhur, walaupun mereka tetap disembah sama manusia-manusia yang musyrik itu. Tuh, mana yang lebih dekat? Ya jinnya yang sudah iman itu. Itu ya. Lah, jin-jin itu walaupun mereka masih tetap disembah oleh orang-orang musyrik, mereka dalam ibadah pada Allah itu loh, ya, mencari rahmatnya Allah, takut pada siksaannya Allah. Karena memang siksaannya Allah itu ya ditakut-takutkan. Ben wong itu wedi. Itu penjelasan yang pertama. Itu bisa dilihat di Sahih Bukhari, juga bisa dilihat di Sahih Muslim. Itu. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari, ya, an Abdillah ila robbihimul wasilah. Qala kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jin. Jadi ada sekelompok manusia nyembah sekelompok jin, fa'aslamal jin. Lah jinnya yang disembah masuk Islam. Wa yatamassaka haula'i bidinihim. Lah kok yang manusianya masih tetap kukuh nyembah jin. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, sebagian orang musyrik itu ada yang nyembah Uzair, ya, ada yang nyembah Isa, ada yang nyembah malaikat. Mereka itu di satu sisi minder kalau nyembah Allah langsung. Mungkin karena amalannya masih sedikit, mungkin dosanya masih banyak. Kalau kami langsung minta pada Allah, doa pada Allah itu sungkan. Nah,
Kalau nyembah pada Allah langsung sungkan. Nah, kami cari perantara saja. Jadi al-wasilah maknanya adalah perantara, ya kan? Sehingga mereka memutuskan untuk nyembah malaikat, nyembah Isa atau nyembah Uzair. Harapannya biar nanti para malaikat, Isa atau Uzair itu nanti menyampaikan kepada Allah, mereka itu nyembah kami ya Allah, tolong jangan disiksa. Mereka itu nyembah kami ya Allah, tolong permintaan mereka dikabulkan. Lah dalam kasus ini siapa yang lebih dekat? Isa, Uzair, malaikat, ataukah orang-orang yang nyembah mereka ini? Lebih dekat pada Allah? Hah? Ya lebih dekat ya. Isa, Uzair, atau para malaikat itu. Nah, itu loh. Walaupun mereka ini yang nyembah malaikat, yang nyembah Uzair, yang nyembah siapa? Isa, itu dalam ibadah mereka itu aslinya mereka berharap rahmatnya Allah, takut siksanya Allah. Tapi cara seperti itu tidak benar, keliru. Lah podo-podo mengharap rahmatnya Allah, takut siksanya Allah, seharusnya nyembah Allah langsung, tidak usah pakai perantara. Nah, itu bisa dipahami? Wain dan tidak ada. Min koryatin utawi suatu desa, utawi sewijining desa, ila kecuali nahnu utawi kami Allah iku muhlikuha, zat yang merusak pada desa, qabla yaumil kiamah, sebelum hari kiamah. Jadi tidak ada satupun desa di dunia ini kecuali kami merusak desa itu sebelum hari kiamat, ya, dengan dimatikan, dimusnahkan, ya, penduduknya mati biasa, atau muadzibuha, zat yang menyiksa pada desa, adaban dengan siksaan sadidan yang luar biasa, itu dengan terjadi peperangan atau mungkin wabah, terus pada akhirnya mati semua. Itu jadi bil qatli wa ghairih, dengan peperangan, pembunuhan, dan lain-lain. Jadi pokoknya kalau sudah terjadi kiamat, wis ndak ada desa yang tersisa, itu ndak ada, ya, ndak ada. Jadi ada kalanya mendekati hari kiamat baru dihancurkan, ada yang jauh sebelum hari kiamat sudah hancur, ya ada. Wis pokoknya ndak ada satupun desa yang kekal di dunia ini. Ya, ndak ada yang kekal. Ada kalanya hancur dengan kematian biasa, ada kalanya hancur karena pembunuhan, peperangan, dan lain-lain. Karena ada opo dalika, demikian itu. Fil kitabi, di dalam kitab. Kitab itu Lauhil Mahfud. Jadi kitab yang dimaksud adalah Lauhil Mahfud. Iku masturon, ditulis. Jadi masturon bermakna maktuban. Karena semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Jadi 2000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Oh, desa ini nanti ya dirusak. Oh, kalau desa ini nanti disiksa, dan lain sebagainya.
Wama mana ana dan tidak mencegah na pada kami Allah anursila jika mengirimkan kami Allah bil ayat pada ayat-ayat mukjizat. Ayat ini adalah ayat-ayat mukjizat yang diminta oleh orang-orang kafir Mekah. Jadi allati iktarohaha ahlu Mekah. Ila kecuali an kadzaba, bahwasanya telah mendustakan biha terhadap ayat mukjizat sopo al awalun, orang-orang yang awal, artinya orang-orang terdahulu. Resiko suatu mukjizat itu kan kalau tidak dipercaya maka kaum itu disiksa. Itu resikonya. Kan gitu kan? Lah ahli Mekah itu menuntut Nabi Muhammad untuk datang membawa ayat mukjizat. Itu kalau dituruti, terus mereka tetap tidak percaya, ahli Mekah disiksa loh. Ya. Sehingga keinginan mereka tidak dituruti. Alasannya ya ayat ini. Jadi tidak mencegah pada kami apabila kami mengirimkan ayat mukjizat, kecuali ayat-ayat mukjizat itu sudah didustakan oleh orang-orang kafir sebelumnya. Lah mereka semua disiksa. Karena memang resikonya seperti itu. Ya. Lah, kalau aku kirim betul ayat mukjizat, terus orang kafir Mekah tetap tidak percaya, mereka juga harus disiksa. Tapi enggak seperti itu. Ya. Jadi lama arsalnaha fa'ahlaknahum. Ya. Ketika kami sudah mengirim ayat mukjizat, kok mereka tidak percaya, ya mereka kami rusak. Walau arsalnaha ilaha ula lakadzabu biha. Lah, seandainya ayat mukjizat itu kami kirim untuk mereka kafir Mekah itu, mereka tetap akan tidak percaya. Ya. Lah resikonya fastahakul ihlak, maka mereka berhak untuk disiksa. Lah di sisi lain waqat hakamna bi imhalihim liitmami amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah memutuskan bahwa mereka tidak akan disiksa. Konsekuensinya, walaupun mereka minta ayat mukjizat, tidak akan kami kirim ayat mukjizatnya. Untuk apa? Biar perkaranya Nabi Muhammad itu sempurna. Biar terutusnya Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat betul. Lah kalau orang kafir Mekah begitu minta ayat mukjizat diberikan, mereka tidak percaya, langsung dibinasakan. Ya wis. Selesai. Bahkan kita tidak akan pernah ada. Gitu. Karena memang di sisi lain umatnya Nabi Muhammad itu diistimewakan, tidak segera disiksa, sehingga begitu nuntut ayat mukjizat tidak segera diberikan. Mana?